Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Rahmawati dengan NIM 12292200048 akan menjelaskan mengenai ketimpangan wilayah di Indonesia, studi komparatif Jawa, Sumatera, dan Papua. Ketimpangan wilayah merupakan salah satu isu struktural yang terus membayangi pembangunan di Indonesia. Ketimpangan ini tampak dari konsentrasi industri, infrastruktur, serta investasi yang terkumpul di wilayah barat Indonesia. Fenomena tersebut bukan sekedar perbedaan geografis, tetapi juga cerminan dari kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada daerah-daerah tertinggal. Akibatnya, muncul kesenjangan kesejahteraan yang berdampak pada kesimpangan sosial dan peluang ekonomi. Pembangunan yang berpusat di Pulau Jawa telah menciptakan disparitas struktural yang sulit untuk dihapus, terlihat dari konsentrasi industri, infrastruktur, dan juga investasi. Ketimpangan ini menimbulkan dilema pada pembangunan regional, di mana Pulau Jawa mendominasi secara struktural dengan memperoleh porsi terbesar investasi karena infrastruktur dan pasar yang siap. Dominasi ini sulit untuk diimbangi wilayah-wilayah lain. Sementara di Pulau Sumatera potensi belum dapat dioptimalkan, di mana kontribusi signifikan dari energi, perkebunan, dan pertambangan, namun nilai tambah belum dapat dirasakan lokal, terlambat logistik dan koordinasi. Sementara itu, di Papua memiliki kasus yang paling ekstrim di mana kesejahteraan di Papua itu justru tertinggal sangat jauh meskipun kaya dengan sumber daya alam. Keterisolasian geografis, masalah politik, dan program yang tidak tepat sasaran menjadi penghambat utama. Implikasi dari ketimpangan ini akan menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kohesi sosial dan politik nasional, seperti menimbulkan rasa ketidakadilan dan memperkuat sentimen daerah terhadap pusat, berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan memperlemah integrasi bangsa dalam jangka panjang, dan pembangunan yang tidak inklusif dapat menyebabkan eksklusi ekonomi bagi kelompok dan daerah tertentu. Lalu, mengapa ketimpangan dapat bertahan? Nah, ketimpangan wilayah dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama, struktural, spasial, dan institusional. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan ini. Yang pertama ada teori core periphery menurut Friedman, yakni Jawa sebagai inti itu dapat menarik investasi, sementara Papua dan Sumatera itu dapat berfungsi sebagai penyedia bahan mentah. Kemudian ada teori cumulative causation menurut Myrdal. Wilayah maju terus berkembang berkat akumulasi modal dan SDM, memperkuat ketimpangan melalui efek penarikan atau backwash effect. Ketiga, ada New Economy Geography itu menurut Krugman, di mana lokasi ekonomi dapat dipengaruhi oleh aglomerasi, biaya transportasi, dan ukuran pasar, membuat Jawa lebih menarik bagi investasi. Yang terakhir ada teori institusional, di mana perbedaan kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan transparansi antar wilayah mempengaruhi kinerja ekonomi. Ada beberapa faktor utama penyebab ketimpangan. Yang pertama, konsentrasi ekonomi di Jawa, yakni investasi publik dan swasta yang terpusat menciptakan lingkaran pertumbuhan kumulatif yang menarik modal dan SDM dari luar Jawa. Kemudian ada juga keterbatasan infrastruktur, di mana hambatan logistik di Sumatera dan topografi ekstrim di Papua itu dapat menyebabkan konektivitas antar wilayah yang sangat rendah. Ketiga, ada kapasitas kelembagaan yang lemah, di mana banyak daerah tidak mampu memanfaatkan dana secara efektif karena kurangnya perencanaan, pengawasan, dan transparansi. Yang terakhir ada kesenjangan sumber daya manusia, perbedaan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, di mana Jawa memiliki konsentrasi tenaga kerja berpendidikan tinggi, berbeda dengan Pulau Papua. Nah, untuk selanjutnya ada analisis komparatif dari tiga wilayah, Jawa, Sumatera, dan Papua, di mana perbandingan menunjukkan pola ketimpangan yang khas didorong oleh struktur ekonomi dan kapasitas institusional. Jawa sebagai inti pertumbuhan, struktur ekonominya berbasis industri dan jasa, PDRB-nya per kapita tinggi, kemiskinan terendah dan akses layanan publik yang memadai. Sementara di Sumatera, yang berbasis pada ekonomi yang bersumber dari sumber daya alam seperti energi dan perkebunan, menghadapi tantangan berupa rentannya fluktuasi harga komoditas. Kemudian pembangunan infrastruktur juga belum merata di antar provinsinya. Dan yang terakhir, Papua itu sebagai wilayah yang tertinggal secara struktural, di mana keterbatasan geografis, konektivitas yang lemah, dan ketergantungan pada sektor ekstraktif itu menimbulkan manfaat ekonomi yang belum menyebar secara luas.
Implikasi kebijakan untuk pemerataan, di mana pemerataan pembangunan memerlukan intervensi multidimensi yang menyeimbangkan pembangunan fisik, sosial, dan kelembagaan. Yaitu satu, peningkatan kapasitas daerah dengan penguatan tata kelola, kemampuan fiskal, reformasi birokrasi, dan transparansi pengelolaan anggaran. Kedua, pemerataan infrastruktur sosial dengan memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar di wilayah tertinggal tidak hanya fokus pada fisik. Yang ketiga, pembangunan berbasis wilayah. Dengan perencanaan harus mempertimbangkan karakteristik lokal seperti ekonomi, budaya, dan lingkungan dan tidak bersifat seragam. Yang keempat, penguatan konektivitas antar pulau dengan meningkatkan integrasi logistik dan jaringan perdagangan antar wilayah untuk mempercepat penyebaran manfaat dari ekonomi. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan, pertama, secara struktural dan spasial, ketimpangan bersumber dari konsentrasi ekonomi di Jawa, di mana Jawa menarik sumber daya sementara Papua tertinggal. Kemudian ada faktor multidimensi, di mana masalah bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga kelembagaan, infrastruktur sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada reformasi kebijakan, di mana diperlukan pendekatan pembangunan yang adaptif, berbasis konteks, dan berorientasi pada penguatan kapasitas daerah. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.